Ya, makanya malaikat adalah makhluk Allah yang sangat mulia, yang sangat taat kepada Allah. Dalam Al-Quran dijelaskan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah. Malaikat makhluk Allah yang senantiasa taat. Kata Allah, wahai malaikat, sujud dan bertasbihlah engkau sampai hari kiamat. Makanya malaikat sampai sekarang dan hari kiamat enggak pernah ngerasain yang namanya pegel bencong. Betul? Tasbih dan zikir terus malaikat. Yusabbihuna al-laila wan nahar. Malaikat senantiasa bertasbih kepada Allah al-laila wan nahar, malam dan siang sampai hari kiamat. Enggak kayak gitu. Sholat 5 menit super kilat, betul? Habis sholat bukannya Allahumma antas salam, Allahumma lantas Salam. Enggak ngelirik lagi, enggak zikir lagi. Tuh, makanya iman kita yang terus iman manusia kadang naik, kadang turun. Yazidul iman bito'ah. Kata Nabi, iman itu bisa nambah bito'ah dengan cara yaitu meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kita serta amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih kumpul kayak gini nih di majlis taklim, bicara ningkatin iman, baca Quran cara ningkatin iman, sholat 5 waktu ningkatin iman, baca sholawat ningkatin iman. Di segala bentuk ketaatan baik kepada Allah maupun terhadap manusia, maka insya Allah iman kita akan senantiasa bertambah. Amin. Wa yanqusul iman bil maksiat. Sedangkan iman bisa turun bil maksiat sebab manusianya sering melakukan maksiat, mungkar, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kita siapin menyambut Ramadan, iman kita mantepin. Ya. Makanya kita sering berdoa gimana? Allahumma ahyina bil Iman. wa amisna bil Iman. wahsyurna fi zumratil awliya wasyuhada wal anbiya ma'al iman. Ya Allah, hidupkanlah saya di alam dunia dengan iman. Wa amitna bil iman. Wafatkan saya nanti dengan membawa iman kepada Engkau ya Allah. Kenapa? Karena iman ini adalah mutiara yang sangat berharga yang harus kita miliki. Jangan sampai iman kita digadaikan. Alhamdulillah. Sekarang banyak orang yang imannya lemah, imannya mudah digadaikan. Kenapa? Lantaran salah satu penyebabnya adalah apa? Kemiskinan. Makanya kata Nabi, kadal faqru ayyakuna kufran. Terkadang kefakiran dan kemiskinan membuat seseorang itu menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang gara-gara miskin, gara-gara dia fakir, gara-gara hidupnya apa-apa, gara-gara hidupnya tidak punya uang dan lain sebagainya, akhirnya apa? Putus asa. Akhirnya apa? Cari jalan pintas, datang ke dukun. Betul-betul jadi orang kaya mendadak. Akhirnya apa? Tetangganya curiga karena malam-malam melihat. Nah, jangan sampai iman kita ini harus tetap tertanam kuat di dalam hati sanubari kita. Sebab kita hidup di alam dunia ini mesti harus punya iman, dan nanti kita wafat menghadap Allah, maka harus dipastikan kita ini wafat
kedua yang mesti harus kita siapin nyambut Ramadan setelah iman adalah ilmu. Ya. Ilmu apa? Ilmu tentang puasa Ramadan. Takrifnya, definisi puasa itu apa? Al-imsak anil muftirat wal muhjirat, bahwa puasa itu adalah menahan diri daripada al-muftirat wal muhjirat, daripada hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang mengurangi nilai pahala puasa. Itu adalah ilmu tentang puasa. Yang ngebatalin puasa, makruh puasa, rukun puasa, itu mesti harus kita pelajari. Ilmunya harus tahu. Apa tujuannya? Agar puasa kita di bulan suci Ramadan yang akan datang jauh lebih baik, jauh lebih sempurna dibandingkan ibadah puasa Ramadan tahun lalu. Sebab yang namanya manusia pasti ingin ada perubahan, betul? Pengen ada perubahan. Manusia itu Allah kasih akal, bukan dikasih insting sama Allah. Apa bedanya akal dan insting? Akal itu selalu ada perubahan, sedangkan insting itu Allah berikan kepada binatang, gak ada perubahan. Mana bukti dan contohnya? Ya. Ibu tahu bu, sarang laba-laba bu? Dari mana? Gila, kayak donat. Kayak obat nyamuk gitu ya. Sarang laba-laba tuh Al-Ankabut ya, sarang laba-laba itu dari zaman dulu kita baru lahir ke alam dunia sampai sekarang kayak gimana? Begitu apa berubah? Sama apa enggak? Kali ini tahun 2026 dicat warna kuning. Besok tahun 2027 dicat warna merah. Pernah nggak itu kira-kira laba-laba punya pikiran kayak gitu? Bukan, kan nggak. Kenapa? Karena laba-laba Allah kasih insting doang. Insting itu ya begitu, nggak ada perubahan. Sedangkan akal selalu ada perubahan. Ini kita dikasih akal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemarin puasa, tahun kemarin jebol 3 hari, padahal nggak sakit. Berarti tahun ini harus full 30 hari. Tahun kemarin tarawihnya berjalan, tahun ini tarawihnya yang khusyuk. Tahun kemarin cuma hatam 1 kali Al-Quran, tahun ini targetin hatam 2 kali. Itu namanya ingin ada perubahan. Sebab kenapa kata Nabi, siapa orang yang hari ini sama aja dengan hari yang kemarin, berarti dia termasuk orang yang rugi. Siapa orang yang hari ini lebih bagus, lebih baik dari kemarin, berarti dia termasuk orang yang yang parah. Barang siapa hari ini lebih jelek daripada hari yang kemarin, bahwa malaun, maka dia termasuk orang yang dibenci, dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah min. Ya. Yang kedua yang harus kita siapin adalah ilmu tentang puasa di bulan suci. Dua lagi lah. Maka katanya ya tadi udah tinggal makan blok emak, kalau dimakan tinggal saya bawa dulu. Mau selesai. Yang ketiga yang mesti harus kita siapin menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, setelah iman, ilmu, amal. Yang ketiga amal. Nih, mulai sekarang kita latihan, tapi jangan terawih belum. Latihan terawih dari sekarang. Bu, terawih itu adanya di bulan suci Ramadan, dikerjain habis sholat isya, lebih utama sholatnya berjamaah. Maksud amal itu kita biasain dari sekarang nih.
Ya, jamaah dari sekarang sholat berjamaah jangan ditinggal, maksudnya agar nanti masuk Ramadan terbiasa kita melaksanakan sholat secara berjamaah. Dan amalia sekarang ini harus kita latih untuk perkara atau ibadah-ibadah yang wajib, maka dari sekarang harus ditingkatin. Sedangkan amalan-amalan sunnah juga harus ditingkatin. Kalau amalan baik maka harus dipertahankan. Makanya ntar masuk Ramadan kita udah biasa, ya. Jangan ntar masuk Ramadan kaget, ya. Tuh, makanya bulan Sya'ban itu adalah bulan yang biasa digunakan oleh baginda Rasul. Beliau senantiasa berpuasa di bulan Sya'ban. Bahkan ketika malam nisfu kemarin dalam hadis bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika amalan beliau disetorkan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, wa ana shaim, Nabi Muhammad bilang, aku dalam keadaan sedang berpuasa. Makanya bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana baginda Rasul beliau memperbanyak puasa sunnah. Makanya yang punya kodok Ramadan masih ada waktu 1 minggu, ya, di kodok. Tuh yang keberapa tadi? Yang ketiga amal, ya, harus kita siapin dari sekarang, latihan dari sekarang. Sholat duha, ya, sholat tahajud, zikir, baca Quran dari sekarang. Nanti bulan suci Ramadan udah terbiasa. Yang keempat, yang terakhir menyambut bulan suci Ramadan, ini yang lebih penting adalah kita bersihkan hati kita masing-masing. Kita bersihkan hati kita masing-masing. Dulu Nabi Muhammad ketika beliau selesai menyampaikan khutbah Idul Fitri, begitu Nabi turun dari khutbah, tiba-tiba Nabi mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Akhirnya para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kenapa engkau mengucapkan amin hingga 3 kali? Dijawab oleh baginda Rasul, wahai sahabatku, tadi selepas aku turun dari mimbar, malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan aku diperintahkan untuk mengaminkannya. Coba kita pikirin, kita bayangin, yang doa malaikat Jibril, yang ngaminin Nabi, kira-kira doa ini ditolak apa kagak? Kira-kira ditolak apa kagak? Pasti dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini apa nih kira-kira 3 doa yang diminta, yang dimohonkan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, apa kata malaikat Jibril? Ya Allah, janganlah Engkau terima ibadah puasanya, janganlah Engkau terima sholatnya seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Maka Nabi Muhammad pun mengucapkan amin. Makanya mau Ramadan, anak sama orang tua minta maaf. Bahkan tradisi di kita, orang tua yang udah meninggal dunia diziarahi kuburannya, betul? Kalau ziarah kubur, nyampe di kuburan, baca Yasin, baca doa, jangan kayak orang sepatan. Ziarah kuburan, punya anak 5, masing-masing anak bawa air seteko. Nyampe kuburan bukan baca Yasin, manuin kubur, becek kuburan, betul? Nyampe di sana bukan baca Yasin, bukan ngedoain, malah ngeguyurin kuburan. Ngomong begini lagi, ma doain mau puasa nih, entong biasa PA, bener kan? Masa minta sama kuburan, betul-betul. Jangan minta sama kuburan, ziarah ngedoain yang ada di alam kubur. Yang
pulang nangis. Apa bilang? Ini mama kolot yang ngikutin kali. Jadi ada yang begitu ada? Ada nggak? Ada nggak yang begitu? Ini mama kolot yang kali ngikutin. Apa kali yang diumumkan mama kolot? Jauh-jauhin aja. Tengok pada jauh-jauh, jangan dekat-dekat. Atau mau kopi mantap diseduhin. Oh, orang manis minum kopi. Bener nggak? Orang mati doain. Makanya yang tazidu ta'wata abihi wa ummi. Orang yang meninggal dunia yang di kuburan hakikatnya adalah seperti orang yang tenggelam di lautan. Orang yang tenggelam di lautan yang dibutuhkan bukannya uang, yang dibutuhkan bukannya uang, yang dibutuhkan adalah apa? Bahan. Yang dibutuhkan adalah apa? Pelampu. Sama orang yang di alam kubur, yang dibutuhkan bukannya makanan, yang dibutuhkan bukannya minuman, yang dibutuhkan adalah doa dari keluarga yang masih hidup. Makanya jangan sampai nih jarak kubur dalam keadaan ada. Ya, misalkan almarhumah kesukaannya apa semasa hidupnya, bawain ke tas kuburan. Ditaruh di kuburannya, apa namanya? Kita tahu, bener nggak? Ada yang gini, kayak gitu ada nggak bu? Ada. Oh, jangan, ya jangan. Tuh, makanya tadi bahwa doa malaikat Jibril diaminkan oleh Nabi Muhammad yang pertama, ya Allah, janganlah Engkau terima ibadah puasanya seorang anak yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua, apa doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Rasul? Ya Allah, janganlah Engkau terima ibadah puasanya seorang istri yang durhaka sama suami, seorang suami yang durhaka sama istri. Makanya tadi sopan ya, saling memaafkan. Dan yang ketiga, ya Allah, kata malaikat Jibril, janganlah Engkau terima ibadah puasanya seorang muslim yang belum mau memaafkan kesalahan muslim yang lainnya. Ya, makanya mau puasa ini kita bersihin hati kita masing-masing ya. Mudah-mudahan kita masuk Ramadan hati kita udah bersih, nggak ada punya masalah, nggak ada dendam sama orang lain sesama muslim. Sebab kenapa? Al-muslimu man salimal muslimun min yadihi wa lisanihi. Seorang muslim adalah manakala saat muslim yang lainnya merasa selamat dan merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Kita ini diibaratkan oleh Nabi ibarat seekor yang namanya seekor lebah. Lebah itu bu, kalau lebah bobok, lebah daun. Lebah itu di mana aja hinggap, di pohon mana aja hinggap, nggak ada tahan dan ranting yang rusak. Maka itulah kita gambaran kita sebagai seorang mukmin. Ibarat lebah, jangan sampai dia itu mengganggu, menyakiti perasaan orang lain sesama muslim. Makanya malam hari ini, tawakupan malam hari ini intinya adalah kita saling memaafkan antara kita ya, insya Allah memasuki Ramadan kita semuanya termasuk orang-orang yang sudah terampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini barangkali itu saja mau'izah hasanah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Sekali lagi atas nama pribadi dan keluarga, saya sebagai manusia biasa mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan kurang lebih selama 1 tahun bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya mohon maaf manakala penyampaian yang saya sampaikan kurang sesuai, kurang sempurna, karena saya adalah manusia biasa. Benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan datangnya adalah dari saya manusia pribadi yang penuh salah dan dosa. Mungkin barangkali saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, tapi alhamdulillah walaupun setengah jam isinya banyak ya, isinya banyak. Dari kita persiapan sebelum kita masuk ke bulan suci Ramadan harus ada empat ya. Satu, iman. Kedua, ilmu. Tiga, amal. Empat, makanya dites dulu deh, jangan cuma dengerin tapi kagak tahu ya. Terus doa Nabi Muhammad SAW ketika mimbar ada 3. Satu apa? Ayo dia. Ya. Malaikat Jibril berdoa tidak diterima puasa dan sholatnya anak yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua, tidak diterima puasa dan sholatnya istri sama, ya maksudnya dosa istri sama suami sama istri. Yang ketiga, orang muslim dengan muslim yang lainnya. Ya, makanya alhamdulillah ini pada calakan nanti. ya. Alhamdulillah mauizah sana yang telah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Khoyadin mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelum setelah doa nanti kita muter ya bapak-bapak ibu-ibu, muter kita halal bihalal atau apa musafahah ya, salam-salaman ya, maaf-maafan untuk mempersingkat waktu. Kita tutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Abah Haji untuk pada beliau kita.
fa innaka ghafirudz dzambil azim.